tadi kita sudah melihat tentang puzzle, ya. Sekarang kita lihat tentang interface, ya, atau antarmuka. Ya, ada 4 topik yang akan kita bahas untuk interface, ya. Interface-nya sendiri, kemudian interaksi, dan ada yang namanya kanal informasi, channels of information, dan tips untuk membuat interface yang baik. Nah, kita lihat hubungan antara pemain dengan game, ya. Sebetulnya ada relasi yang menarik antara pemain dan game, ya. Nah, tapi hubungan ini hanya bisa diwujudkan dengan perantara antarmuka atau interface, ya. Player is in the game, game is in the player di sini kalau digambarkan. Ya. Nah, interface atau antarmuka pada game ini seperti apa sih? Ya, ada banyak sebetulnya. Ya, yang disebut interface itu tidak hanya tampilan secara fisik, ya. Yang kita pelajari selama ini itu yang namanya virtual interface, ya, antarmuka virtual. Tapi sebetulnya dari antarmuka itu bisa berupa input secara fisik seperti ini. Ya. Nah, kita akan melihat relasi antara pemain, ya, antara input secara fisik, dunia dari gamenya sendiri, ya, secara virtual, lalu ada juga antarmuka yang virtual. Dari sini kita bisa memetakan ada 6 macam interface yang mungkin muncul, ya, ada nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, sama 6. Yang 1 ini physical input menuju ke dunia, lalu dunia menuju ke pemain, dengan perantaraan sebuah alat televisi, ya, atau monitor lah sekarang. Ya, ini kebetulan gambarnya televisi jadul, tapi tidak masalah, ya. Pokoknya monitor gitu aja lah. Ya, lalu ada relasi dari input fisik ke antarmuka. Ya, antarmuka bisa memberikan reaksi atau relasi juga ke dunia virtual dan sebaliknya. Sementara itu virtual interface bisa memberikan keluaran atau output ke pemain dengan perantaraan layar, ya. Nah, kita lihat satu persatu relasinya. Ya, relasi pertama antara physical input dengan dunia, ya, dunianya di sini dunia virtual, ya. Kalau kita menekan thumbstick itu membuat avatar bergerak maju, ya, maka mappingnya adalah seberapa jauh thumbstick tersebut ditekan akan mempengaruhi laju pergerakan dari avatar kita. Ya, kalau di komputer mungkin agak sulit dilakukan, ya, karena komputer di keyboard, ya, pergerakan WSAD itu beberapa keyboard sepertinya tidak punya sensor untuk sensitivitas, ya, seberapa besar tekanan kita waktu menekan tombol W. Ya, yang ada biasanya disetarakan, ya, kita menghitung, ya, kira-kira nilainya berapa. Pokoknya kalau pemain tekan W, maka kecepatannya akan bertambah dan akan bertambah-tambah terus sampai sebuah nilai maksimal. Ya, tapi kalau menggunakan input secara fisik yang lain, misalkan pakai thumbstick, ya, analog stick mungkin teman-teman lebih kenal, ya, maka di sini kita bisa deteksi seberapa jauh sih thumbstick-nya itu ditekan, ya, untuk menentukan laju dari pergerakan avatar. Nah, kemudian relasi kedua adalah dari dunia ke physical output, ya. Oh, ini labelnya kurang ketutupan di bawah, ya, ternyata ada labelnya, ada physical output di sana. Ya. Nah, relasi yang kedua dari dunia ke physical output, karena tidak mungkin kita bisa memperlihatkan keseluruhan dunianya secara sekaligus ke layar pemain, ya, mana saja yang harus ditampilkan sekarang. Lalu cara menampilkannya bagaimana? Nah, itu pemetaan yang kedua. Kemudian dari physical input menuju ke virtual interface, ya. Pada antarmuka berbasis mouse misalkan, apa yang terjadi kalau sebuah tombol itu diklik? Klik ganda mungkin? Klik kanan? Ya, apakah ada yang bisa di drag and drop? Nah, itu pemetaannya. Yang keempat, dari virtual interface menuju world. Ya, saat pemain itu memanipulasi antarmuka virtual, apakah ada pengaruhnya di dunianya?
Ya, contohnya kalau pemain memilih item dan melakukan klik kanan untuk melakukan aksi tertentu, apakah aksi itu langsung dijalankan atau ada jedanya? Nah, kebalikannya dari world menuju ke virtual interface, ya, bagaimana perubahan di dunia itu direfleksikan pada virtual interface. Ya, mungkin ada perubahan health bar, ada perubahan stamina, waktu pemain itu memasuki suatu battle, apakah ada menunya sendiri, ya tampilannya berbeda mungkin, dan seterusnya. Dan terakhir, dari virtual interface menuju ke physical output, ya, kira-kira data apa saja yang perlu ditampilkan ke layar, letaknya bagaimana, warnanya apa, fontnya bagaimana, adakah efek suara tertentu, ya misalkan waktu nyawa kita hampir habis, ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah beberapa pemetaan interface. Nah, sekarang tentunya kalau kita sudah ada beberapa aspek tadi ya, beberapa aktor yang terlibat, tentunya harus ada interaksi antara satu aktor ke aktor yang lain ya. Di sini dikatakan, informasi itu mengalir dari pemain menuju game dan sebaliknya dari game ke pemain. Nah, informasi dari game yang diberikan kepada pemain itu namanya adalah umpan balik atau feedback. Nah, kualitas dari feedback atau umpan balik ini sangat mempengaruhi kualitas game ya. Kalau pengalaman tanpa umpan balik itu bisa membuat pemainnya bingung maupun frustrasi. Ya, kita ngeklik-ngeklik kemudian tekan-tekan tombol tapi tidak terjadi apa-apa. Loh, ini gamenya hang kah? Ya, bisa seperti itu. Kalau antar muka tidak merespon sama sekali dalam 1/10 detik, ya, kelihatannya cepat, tapi pemain akan merasakan bahwa ada yang salah sama interface-nya. Yaitu tadi, loh ini gamenya ngehang kah? Ya, apalagi di zaman sekarang ketika komputer sudah semakin cepat, ya waktu respon ini sangat penting. Ya, kalau terlalu lama pemain akan merasakan itu tadi. Ini kok nggak ada reaksinya. Apakah memang nggak ada reaksi atau gamenya yang nge-lag? Ya, seperti itu. Nah, ada yang disebut dengan primality, ya. Antar muka sentuh, ya pada HP kita ataupun tablet ini mengubah dunia game dalam waktu singkat banget. Ya, dimulai dengan dikenalkannya iPhone dan iPad. Ya, mendadak kita punya satu market tertentu yaitu game mobile. Ya, anak kecil itu bisa menggunakan antar muka sentuh dengan sangat mudah sekali. Ya, kenapa seperti itu? Ya, kalau dibandingkan dengan sebuah alat, misalkan keyboard, mouse, joystick, ya, gamepad, ya. Nah, alat-alat tersebut itu tidak memberikan umpan balik secara langsung. Ya, kita sebagai manusia kalau melihat kembali sejarah nenek moyang kita, ya alat itu baru digunakan atau dipelajari oleh manusia sekitar 3 juta tahun yang lalu. Ya, sementara itu secara hewani, ya, hewan itu sudah mengenal respon sentuh sejak 300 atau bahkan 400 juta tahun yang lalu. Ya, sehingga respon sentuh ini dikatakan lebih primal, ya, lebih primitif dibandingkan dengan penggunaan alat. Nah, kita tahu sendiri dari biologi ya, otak manusia itu berkembangnya dari otaknya hewan. Oleh karena itu, respon sentuhan itu sangat mudah dipahami, bahkan oleh anak kecil sekalipun. Ya, itulah sebabnya juga kenapa smartphone itu sangat menarik bagi anak kecil ya. Nggak perlu diajarin, dia bisa pakai sendiri. Nah, semakin banyak hal-hal primitif yang bisa dilibatkan pada gameplay game kita, ya maka semakin intuitif dan kuat gameplay tersebut. Itulah sebabnya kenapa banyak game itu punya paling tidak salah satu dari elemen-elemen berikut. Ya, mengumpulkan makanan atau sumber daya. Ya, kita sebagai manusia di zaman dulu sekali, yaitu harus mengumpulkan makanan berburu untuk bertahan hidup. Ya, atau sumber daya kayu misalkan, dan lain-lain. Kemudian melawan musuh yang menakutkan, ya, entah gamenya survival atau RPG atau bahkan horor, ya, itu pasti ada unsur melawan musuh yang menakutkan karena
nenek moyang kita dulu juga mengalami hal ini, ya. Musuh menakutkan di sini ya dalam hal misalkan, hewan, ya bahkan sekarang pun misalkan kita harus melawan, beberapa hewan tertentu, ya misalkan beruang besar, atau bahkan yang paling kecil, ya laba-laba, atau lebih primitif lagi mungkin kecoa ya. Kita semua punya ketakutan tersendiri pada kecoa, apalagi kalau kecoa yang terbang, ya. Nah, kenapa? Yaitu, peninggalan masa lalu nenek moyang kita sih. Nah, yang berikutnya adalah mencari jalan pada lingkungan yang tidak dikenal, eksplorasi. Ya, nenek moyang kita melakukan hal itu, misalkan untuk mencari sumber makanan yang baru. Ya, maka, ini masih terbawa sampai sekarang, ya kita suka cari jalan pada lingkungan yang tidak dikenal. Ada sedikit rasa deg-degannya, ya, kita tidak tahu ada bahaya apa saja yang mengintai di sudut jalan yang tidak kita kenal, tapi sekaligus pada saat bersamaan kita dimanjakan dengan panca indera kita ya, melihat hal-hal yang baru, mungkin mendengar sesuatu yang asing yang biasanya tidak kita dengarkan, ya mungkin membau masakan yang asing yang tidak kita pernah makan sebelumnya dan baunya harum ya menggugah selera seperti itu. Dan yang terakhir ya warisan dari nenek moyang kita adalah melawan rintangan untuk hak kawin. Ya walaupun sekarang kita tidak benar-benar bertarung secara frontal untuk hak mengawini seseorang ya, karena kita boleh dikatakan sudah lebih beradab, jauh lebih beradab dibandingkan nenek moyang kita dulu. Ya, tapi sekarang kita lakukan itu secara halus. Ya, misalkan pakai baju yang bagus, kemudian pakai parfum. Ya, untuk yang cewek mungkin menggunakan make up untuk bisa tampil secantik mungkin supaya bisa menarik lawan jenisnya. Ya, kalau ada saingannya biasanya kita kan terasa ngedumel, waduh, cewek itu lebih cantik ya, atau wah cowok itu em, badannya lebih mantap, lebih oke ya dibandingkan aku. Nah, aku harus bisa lebih baik lagi kalau gitu. Ya, supaya bisa mendapatkan pasangan. Nah, coba cari contoh game yang memiliki salah satu dari atau semua elemen tersebut. Ya, nanti coba dicari. Mengumpulkan makanan, game survival banyak sekali. Melawan musuh menakutkan tadi banyak ya di RPG, survival horror atau game horror bahkan. Ya, mencari jalan pada lingkungan yang tidak dikenal, RPG mungkin bisa. Ya, melawan rintangan untuk hak kawin ini mungkin yang agak susah ya kalau di game biasa. Ya, tapi bayangkan aja yang paling gampang kalau saingan untuk bisa mendapatkan hati lawan jenis di Harvest Moon mungkin ya ada mekanisme ngasih apa itu ngasih hadiah ya dan bisa saingan dengan NPC lainnya untuk merebut hati gadis desa tersebut misalkan. Nah, itu salah satu contohnya melawan rintangan untuk hak kawin ya dan seterusnya. Nah, kemudian ada beberapa kanal informasi. Ya, kanal informasi ini adalah salah satu cara untuk menampilkan informasi pada game. Ya, karena kadang-kadang dari game kita itu banyak informasi yang harus disampaikan kepada pemain. Ya, tapi kalau kita tampilkan sekaligus semuanya ya, pada satu layar aja, tentu saja pemain akan kewalahan. Sehingga kita harus bagi-bagi informasi-informasi tersebut menjadi beberapa kanal. Nah, caranya untuk bisa membagi informasi-informasi tersebut, ya, ada beberapa langkah di sini. Yang pertama, kita daftarkan dan beri prioritas pada semua informasi yang ingin kita berikan kepada pemain. Kemudian kita daftarkan berbagai macam kanal yang mungkin, ya, kanal ini seperti apa, nanti kita lihat langsung contohnya. Lalu kita petakan informasi-informasi tersebut pada kanal-kanal yang kita putuskan untuk digunakan, dan terakhir kita harus melihat ulang penggunaan berbagai dimensi yang ada pada interface kita. Langsung aja ya, contoh ya. Oke, list and prioritize information. Bagaimana caranya melakukan hal ini?
Ya, game itu perlu menampilkan informasi bagi pemain, tapi tentunya tidak semua informasi itu harus diketahui pemain pada saat itu. Ya, biasanya kita akan mendaftarkan seperti ini prioritasnya. Mana yang sangat penting, alias pemain harus tahu setiap saat. Misalkan health, yaitu pemain harus tahu setiap saat pasti. Mana yang penting, ya pemain perlu lihat informasi ini berkali-kali, tapi tidak perlu setiap saat. Mungkin informasi tentang uang, ya. Dan mana yang cukup penting, pemain perlu tahu, tapi cukup jarang dilihat. Misalkan inventory. Nah, kemudian kita daftarkan semua kanal yang akan kita gunakan. Ya, kanal informasi atau information channel itu adalah cara mengkomunikasikan aliran data dan ini beda-beda untuk setiap game. Ya, misalkan kita bisa pakai kanal di bagian atas layar atau di bawah layar atau lewat avatarnya sendiri atau menggunakan efek suara, pakai musik atau di tepian layar sebelah kiri sebelah kanan atau di atasnya kepalanya karakter ya atau di menu yang berbeda ya di layar yang berbeda dan seterusnya. Ya, lalu dipetakan satu persatu informasinya ke kanal yang tepat. Ini tidak ada cara pasti ya yang pasti berhasil untuk setiap game. Kita harus eksperimen. Ya, jadi contohnya informasi health itu kita biasanya petakan ke health bar. Ya, kemudian informasi damage itu dipetakan ke katakanlah angka yang melayang dari musuh. Nah, nanti di situ kita akan punya dimensi. Ya, misalnya kita pakai contoh damage ya. Dimensinya misalnya angka yang ditampilkan, kemudian warna, lalu font, lalu ukuran. Ya, contoh dimensi lain, hellbar. Kalau hijau itu nyawanya berarti masih banyak. Kuning mulai kritis, merah menjelang mati. Ya, atau konvensi biasanya untuk RPG adalah hellbar itu tidak peduli keadaannya, pokoknya warnanya merah. Ya, lalu eh, mana misalkan warnanya selalu biru. Nah, itu mau ditampilkan dengan dimensi apa? Ya, di atas kepalanya pemain, ukurannya berapa, panjangnya seberapa, ya, tingkat kejelasannya bagaimana. Nah, risiko menggunakan terlalu banyak dimensi itu adalah pemain harus mempelajari semua perbedaan dimensi tersebut yang mungkin bisa sulit dipahami atau bahkan diingat. Ya, tapi kalau kita sudah menaati konvensi sih biasanya ya pemain tidak akan kesulitan ya. Sebagai contoh, misalkan untuk angka damage, ya bisa pakai warna putih, ya warna netral atau merah. Ya kalau critical ukurannya dibesarkan, ya atau ada simbolnya apalah ya, simbol critical sendiri atau bahkan tulisan crit seperti itu. Ya kalau heal biasanya warnanya adalah hijau. Ya, walaupun dimensinya banyak, tapi karena pemain sudah punya pengalaman dari game-game yang sebelumnya, maka tidak masalah. Ya, tapi kalau dimensinya ini sesuatu yang asing, maka kita harus hati-hati, ya jangan sampai terlalu banyak dimensi yang perlu dihafalkan oleh pemain. Nah, ada lagi yang namanya mode. Ya, mode ini adalah perubahan pemetaan pada salah satu panah dari aliran data antarmuka yang gambarnya tadi. Ya, grafik yang kita lihat sebelumnya. Ya, contohnya seperti ini. Kalau nekan tombol I, maka terbuka menu atau layar inventory, ya, yang berbeda dengan layar pemain saat itu. Contoh lain, ketika pemain masuk ke air, avatarnya ya, bukan pemainnya ya. Ketika avatarnya masuk ke pemain, ya kerasukan dong ya. Ketika avatarnya itu masuk ke dalam air, ya maka ada antarmuka baru yang muncul terkait berenang. Misalkan ada bar oksigen yang muncul, ada petunjuk tombolnya untuk berenang, ya asumsikan bahwa berenang ini bukan mekanik utama, ya, tapi hanya sesekali aja, hanya ketika pemain masuk ke air. Nah, kalau kontrolnya beda, ada baiknya petunjuk tombolnya itu tetap ditampilkan, ya, tiap kali pemain masuk ke dalam air, ya sekalipun kelihatannya mengganggu. Ya, tapi
itu akan sangat membantu ketika pemain katakanlah ya tidak ingat kontrolnya dalam air itu seperti apa. Ya, petunjuk tombolnya walaupun muncul sebentar nggak masalah. Nah, untuk mode ini gunakan sesedikit mungkin ya, jangan terlalu banyak perubahannya, jangan bertindian juga, ya. Dan mode yang berbeda itu kelihatan benar-benar berbeda, ya. Misalkan kita bisa mengganti sesuatu yang besar dan kelihatan jelas di layar, atau aksi avatarnya berubah juga. Ya, contohnya ketika mode berjalan, ya animasinya animasi berjalan. Ketika dia berenang, ya bikinlah animasi berenang. Jangan sampai ketika avatarnya ada di dalam air, animasinya tetap berjalan. Kan ya aneh. Padahal itu sudah berubah mode. Ya, ganti data di layar, yaitu tadi menampilkan antarmuka yang baru. Atau bahkan mengganti perspektif kamera. Ya, yang tadinya mungkin di belakang, benar-benar di belakangnya bahu pemain, third person, ya. Kalau berenang, kita jauhkan sekilas, ya jauhkan dari avatarnya supaya kelihatan jelas dia berenangnya ke arah mana. Ya, itu perubahan mode, ya. Nah, kita akan coba terapkan, ya, melihat sebuah contoh kasus, ya, penerapan tips-tips tadi, ya, pada sebuah game Legend of Zelda di Nintendo Entertainment System, ya. Game ini sudah tahun 85-86 sih, ya, tapi dia berhasil membuat user interface yang bagus, ya, sesuai dengan tips-tips yang tadi. Nah, di sini ada 9 informasi yang dinyatakan tersedia untuk pemain, ya, ada jumlah uang, jumlah kunci, nyawa, immediate surrounding, ya, immediate surrounding itu adalah keadaan sekelilingnya dari avatar pemain. Kalau distance surrounding itu yang cukup jauh. Ya, kemudian ada inventory, inventory yang lain, ada senjata sekarang, dibind ke tombol A, ya kalau kita tekan tombol A berarti menggunakan senjata, kalau tekan B itu menggunakan item. Lalu ada juga informasi jumlah bom yang dimiliki pemain sekarang. Nah, ini informasi yang tersedia. Langkah pertama, tadi kita daftarkan semua sudah, terus dibuat prioritasnya. Ya, prioritas informasinya seperti ini, ya. Yang harus diketahui setiap saat itu adalah immediate surrounding, ya, keadaan sekelilingnya pemain. Ya, jelas ya. Kalau ada musuh di sekelilingnya pemain, pemain harus tahu saat itu juga. Nah, ada informasi yang perlu diketahui dari waktu ke waktu aja. Jumlah uang, kunci, nyawa, dan seterusnya tadi. Lalu cukup diketahui sekali-sekali itu adalah inventory lain, ya, item-item lain yang dimiliki oleh pemain. Nah, berikutnya kita memutuskan kanal, ya, ada 2 kanal di sini yang diputuskan. Kanal utama sendiri itu dibagi 2 lagi, ada display area yang utama, ya, lalu ada informasi berbentuk dashboard di bagian atas layar. Kemudian ada kanal menu, ya, ini adalah display area yang sifatnya auxiliary alias tambahan. Kemudian dashboard of information-nya dari kanal utama itu harus tetap ada, tapi dipindah ke bagian bawah layar. Ya. Nah, perubahan dari kanal utama menuju ke kanal menu, ya perubahan mode dilakukan dengan menekan tombol select. Dan di Super Nintendo, pemain hanya bisa menggunakan tombol A dan atau B. Nah, antarmukanya jadinya seperti ini. Ya, ini layar utama, ya kanal utama yang ini tadi dibagi jadi 2 bagian. Ya, yang tengah ini adalah bagian main display area. Ya, sementara dashboard of information-nya ditaruh di atas. Nah, bisa terlihat di sini immediate surrounding-nya itu kelihatan jelas di layar, ya, memakan sebagian besar layar di sini. Pemainnya yang ini ya, bukan yang ini. Ya, yang ini bosnya, musuh. Kemudian informasi yang sesekali harus diketahui pemain, ya, jumlah uang, jumlah kunci, jumlah bom, kemudian senjata sekarang, item sekarang, lalu 5 ini adalah distance surrounding.
ya, alias minimap. Kita kenalnya dengan minimap. Tapi distance surrounding ini adalah keadaan sekeliling yang lebih jauh lagi. Ya, jadi kalau si pemain sekarang ada di ruangan ini, maka sekelilingnya itu adalah yang lain-lainnya. Ya, di minimap pemain ditandai dengan titik hijau di sini, berarti distance surrounding-nya adalah sebelah kirinya, sebelah bawahnya, dan lain-lainnya. Kemudian nyawa ditampilkan dalam bentuk live seperti ini. Nah, kalau pemain menekan tombol select, maka yang terjadi adalah permainannya terhenti beberapa saat ya. Ini jangan dijalankan karena immediate surrounding-nya akan tidak kelihatan. Ya, lalu ada animasinya. Ya, saya nggak nunjukkan animasinya di sini sih, teman-teman bisa cari sendiri ya. Let's play-nya Legend of Zelda. Ya, dia akan turun ke bawah dan bisa terlihat di sini pada auxiliary screen dashboard of information-nya tetap. Ya, walaupun ini informasinya berubah ya, screenshot-nya beda emang. Ya, tapi informasi-informasi yang ada di sini masih tetap ada, hanya pindah ke bawah. Ya, nah layar auxiliary-nya dipakai buat apa? Menampilkan inventory yang lain. Ya, inventory yang lain ada di sini. Kemudian ini ada juga petunjuknya, ya, bahwa kalau mau menggunakan item ini, use B button for this. Ya, walaupun di sini dihilangkan. Ya, karena fokus dari pemain sekarang itu ada di atas, ya. Desainernya Legend of Zelda merasa tidak perlu untuk menampilkan item A sama B-nya sekarang ini, ya, karena fokus pemain sekarang ada di atas, sehingga disalin ke sini USB button for this. Ya, pemain bisa memilih apapun dengan D-pad ya, atas, bawah, kiri, kanan. Kemudian yang di luar border biru, ya, yang kotaknya sama dengan USB button for this, maka ini adalah item yang tidak bisa digunakan pemain secara langsung. Ya, tapi dia punya. Lalu distance surrounding-nya juga ditampilkan, tapi lebih lengkap di sini. Ya, lebih besar. Kalau di sini kan cuma kecil-kecil aja, karena tempatnya juga tidak cukup. Ya, tapi di sini ditampilkan lebih jauh. Ada lokasinya pemain sekarang, lokasinya hilang sih ini. Ya, mungkin pemainnya lagi berada di titik yang sama dengan titik merah ini. Lalu struktur dari setiap ruangan ya yang berhubungan ruangan A menuju ke ruangan B itu berhubungannya di sisi mana itu juga ditampilkan di layar ini. Karena layar ini lebih besar dibandingkan dashboardnya. Nah, ini desain antarmukanya dari Legend of Zelda yang memenuhi kriteria, bukan memenuhi kriteria ya, yang menggunakan tips-tips yang tadi, yang sudah kita pelajari. Nah, terakhir kita akan melihat beberapa tips untuk membuat tampilan antarmuka yang oke untuk game kita. Ya, setelah ini kita akan lihat lebih detailnya ya. Kita akan bahas secara sekilas dulu. Ya, yang pertama skill mencuri, loh kok mencuri sih? Ya, tapi mencuri ini ada maksudnya juga. Customize, design around your physical interface, theme your interface, sound maps to touch. Ya, ini baru 5 sih. Kita lihat bareng ya, satu per satu. Tips yang pertama, kok mencuri sih? Ya. Nah, ini adalah sebuah pendekatan yang disebut top down. Maksudnya gimana? Desain antarmuka itu bisa kita mulai dengan mencontoh antarmuka yang sudah diketahui berhasil, kemudian kita ganti dengan sesuatu yang unik, yang punya kita sendiri. Ya, sehingga tidak ketahuan bahwa interface ini sebetulnya terinspirasi dari interface yang lain. Ya, terinspirasi tidak masalah, kata orang-orang. Tapi kalau mencuri sama persis, itu yang nggak benar. Kita akan lihat satu buah contoh dari antarmukanya Diablo, karena ini antarmuka yang paling sering dicontoh. Dan kita akan fokuskan ke panel bagian bawahnya saja. Kalau secara umum, secara garis besar, pasti beda. Nah, ini adalah tampilan antarmukanya Diablo tahun 2000. Ya, saya nggak nemu gambar yang lebih tajam.
Ya karena game tahun 2000 sih ya. Tapi Diablo 2 kan mau di remake ya. Mungkin nanti teman-teman bisa cari user interface-nya sebenarnya kayak gimana sih. Ya. Nah, pada Diablo 2, health itu ditampilkan dengan bentuk orb, ya bentuk lingkaran, dan dia diberi warna merah. Lalu orbnya untuk mana itu warnanya biru. Ya, skema health merah, mana biru itu sudah umum banget di dunia RPG. Mungkin Diablo 2 yang mempopulerkan notasi warna tersebut. Nah, ada game yang namanya Torchlight 2, 2012. Ya, tampilannya seperti ini. Kelihatan mirip? Mungkin. Ya. Nah, memang ini ada desainernya dari Diablo sih, dari uh, Torchlight 2. Ya, beberapa desainer awalnya Diablo pindah, kemudian bikin game Torchlight 2, sehingga antar mukanya ya mirip. Ya, cuman di Torchlight 2 ini ada mekanik baru, ada pet atau companion, sehingga ada ketambahan user interface di ujung kiri atas. Ya, nah ini disimbolkan pakai bar saja. Ini health-bar-nya pet, ini mananya pet. Cuman kalau dilihat dibandingkan dengan Diablo 2, perbandingan jarak health orb sama mana orb ini jauh banget. Ya, health-nya di sebelah kiri, ujung kiri layar, sementara itu mananya di ujung kanan layar. Lalu untuk XP bar ini ada segmentasinya. Kalau di Diablo 2 nggak kelihatan, cuman bar gini aja. Di Torchlight 2 dibagi berapa ini? Nah, dibagi 6 bagian. Ya, yang tengah ini sudah kelihatan ini separuhnya persis ya, ini 50%. Tapi kenapa dibagi 3 selahnya? Ya tanyalah desainernya ya. Nah, ada game lagi, The Incredible Adventures of Van Helsing tahun 2013. Mekaniknya rada mirip sama Torchlight 2. Di ujung kiri atas ada panel untuk companion, ya, tapi perhatikan perbedaannya cukup drastis sih. Ada health bar, tapi ditampilkan vertikal, ya, lalu ada avatarnya untuk companionnya. Di sini tidak ada mananya, tapi dia bisa pakai skill 1, 2, 3. Nah, health orb-nya didampingkan sekarang, ya, cuman separuh, tapi warnanya merah. Mananya orb-nya separuh, tapi tetap warna biru. Dan ada perbedaan mencolok, ya, untuk skill bar-nya itu sekarang diletakkan mengapit health, mana, dan orb. Ya, ini skill bar 1, ini skill bar 2. Sementara itu kalau di Torchlight, dibalik ya, orb-nya yang mengapit skill bar. Di sini saya agak lupa sih, ada skill nggak ya di Diablo 2? Kayaknya ada sih. Lalu XP bar-nya agak beda juga. Di sini dibagi berapa segmen ya? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Nah, mirip kan ya? Torchlight 2009 bisa terlihat desainnya lah mirip sama ini. Ya, mirip sama Van Helsing ya. Berarti Van Helsing ini kemungkinan terinspirasi dari Torchlight. Ya, kita bisa lihat orb untuk health sama mana dibagi dua tapi berdekatan. Warnanya tetap sama. Ini untuk companion. Ya, yang membedakan adalah skillnya. Oh, ini kayaknya skillnya. Saya agak lupa gamenya Torchlight sih. Sepertinya ini skillnya, kalau ini item. Ya, lalu XP bar-nya diletakkan di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 10 segmen. Nah, berarti ada sesuatu dengan layout yang seperti ini. Ya, dan berarti layout ini memang berhasil. Karena banyak game yang menggunakan layout tersebut, ya kan? Nah, bisa terlihat di sini. Nah, ada game lain, Guild Wars 2 nih. Ya, game ini tidak ada mana, tapi diganti sama stamina bar, sehingga health ops-nya sekarang penuh, dan ditampilkan nominal health-nya berapa. Ya, stamina bar-nya itu cuma 2 segmen seperti ini.
Lalu ada XP bar di bawahnya, tapi nggak ada semennya, ini nggak kelihatan, tapi sebetulnya ada barnya cukup panjang, yang memanjang dari ujung kiri layar ke ujung kanan. Ya, lalu sebelahnya ini adalah bukan item, ini skill, ya, ada skill-skillnya, kemudian ini adalah icon untuk buff sama debuff dijadikan satu. Ya, jadi ini ada skill ekstra. Nah, berarti layout seperti ini memang berhasil. Ya, silakan ditiru, lalu kasih ciri khas tersendiri sesuai dengan game yang kita buat. Pendekatan kedua, kebalikan dari style tadi, ya, yang customize ini adalah pembuat pendekatan secara bottom up. Ya, kita mulai dari nol, dari kosongan, ya, tidak terinspirasi dari manapun, kita bikin sendiri, kemudian kembangkan sehingga membentuk sebuah user interface yang bisa digunakan pada game kita. Ya, ini paling baik dilakukan untuk bisa membuat antarmuka yang unik, asalkan desainnya benar. Ya, tetap memperhatikan teori-teori dari human computer interaction, atau bahkan sekarang interaction design, ya. Design around your physical interface. Yang mendesain sebuah game yang tidak tergantung suatu antarmuka tertentu, itu biasanya menghasilkan game yang biasa-biasa aja, ya, normal. Kalau kita berhasil memanfaatkan keunikan suatu antarmuka fisik tertentu, maka kita bisa menciptakan sebuah gameplay yang unik. Ya, contoh Angry Birds dulu populernya luar biasa karena dia pakai interface fisik yaitu hanya touch. Ya, pada masanya tidak ada game lain yang menggunakan interface bentuknya touch. Contoh lain, semua gamenya Kinect itu full body experience karena badan kita sendirilah yang menjadi controller dari game kita. Ya, benar-benar nggak pakai controller gamepad sama sekali. Nah, ini biasanya yang terkenal mencoba mencari-cari gameplay yang baru, yang sesuai dengan interface fisik, biasanya Nintendo. Ya, dari berbagai produsen konsol yang terbesar, Sony, Microsoft, dan Nintendo, biasanya cuma Nintendo yang berani eksperimen dengan antarmuka fisik tertentu. Ya, kadang-kadang kelihatannya konyol dan nggak jelas kalau lihat video trailernya, ya, tapi biasanya ini unik, tidak bisa kita temukan di PlayStation maupun di Xbox misalnya. Ya, entah interface-nya itu sudah didesain dari konsolnya sendiri atau bahkan butuh alat baru. Ya, yang pertama dulu adalah Wii, sukses besar, ya, dengan menggunakan controller yang beda. Ya, sebetulnya itu mirip sama remote control sih, ya, menggunakan sebuah sensor, dan sensornya kalau tidak salah infrared, ya. Saya tidak punya Wii, jadi kurang tahu teknologi yang mereka gunakan. Kalau tidak salah sih sensornya infrared, ya. Nah, ini sempat ditiru sama PlayStation 3, pakai PlayStation Move, walaupun tidak sukses. Kemudian Microsoft coba menyaingi sama Kinect, tapi sayangnya tidak terlalu sukses juga. Ya, walaupun Kinect ini inovatif banget. Kalau Nintendo Wii sama PlayStation 3 masih harus megang alat secara fisik, ya kalau Kinect itu betulan pakai sensor. Ya, kita tidak perlu megang apapun. Nah, ini salah satu contoh gameplay yang unik dari Nintendo. Waktu masih zamannya Nintendo DS, eh, yang nggak pernah lihat Nintendo DS, bayangkan aja 3DS, yaitu sebetulnya sama aja kok. Jadi ada dua layar, ya, ada layar yang atas sama layar sentuh yang bagian bawah. Ya, ini sempat dimanfaatkan sama Nintendo di gamenya waktu itu Legend of Zelda Phantom Hourglass. Ya, ada pasal seperti ini. Ya, jadi ada bagian atas sama bagian bawah. Dia ngomongnya press the sacred crest yang ini against the sea to transfer it. Ya, caranya gimana mainnya ini? Nah, kalau yang menggunakan emulator mungkin akan kebingungan karena
solusi untuk menyelesaikan puzzle ini adalah kita harus nutup NDS-nya. Ya, menutup NDS itu biasanya akan membuat NDS-nya itu masuk mode sleep. Ya, lalu kalau dibuka lagi, permainannya akan dilanjutkan lagi. Tapi kalau pada game ini, waktu NDS-nya dibuka lagi, puzzle-nya itu terselesaikan. Nah, ini adalah sebuah inovasi tertentu yang dilakukan sama Nintendo karena dia punya keunggulan dari interface fisik, ya, bahwa NDS itu bisa ditutup. Bayangkan kalau game ini dirilis di PC, gimana caranya? Ya, masa kita mau melipat monitor kita, kan tidak mungkin. Ya, menutup monitor kalau di PC tidak bisa. Di laptop mungkin masih bisa. Ya, walaupun aslinya itu berarti kita menutup monitor terhadap keyboard. Ya, tidak masuk akal sebetulnya. Atau yang main di emulator ya pasti bingung ini cara menyelesaikannya gimana. Inovasi Nintendo lainnya, Zombie U tahun 2012 dengan konsolnya yang tidak populer ya, konsol Wii U. Pada Zombie U itu ada penggunaan layar sentuh secara eksklusif. Ya misalkan untuk inventory, melihat info, bahkan ada puzzle-nya juga di layar sentuhnya Wii U. Dan uniknya lagi, gamenya itu tidak berhenti selagi layar sentuhnya itu digunakan. Karena ada layar kedua, yaitu TV. Ya, jadi, misalkan kita lagi mau buka pintu atau menyelesaikan puzzle seperti ini, ya kita harus lihat di layarnya tabletnya Wii U. Cuman di layar monitornya TV, itu gamenya masih tetap berjalan seperti biasa. Jadi kalau ada zombie yang mendekat, ya kita harus benar-benar aware. Nah, gameplay ini sayangnya menghilang atau diubah dengan cara lain di platform lain yang tidak punya layar sentuh, ya misalkan di PS4, Windows, sama Xbox, sehingga keunikan gameplay ini jadi berkurang. Ya, itu berbagai contoh inovasi untuk gameplay yang terkait sebuah antarmuka fisik. Ya. Dan nah ini ada contoh lagi dari Nintendo lagi ya. Kalau dari Sony sama Microsoft saya jarang mendengar ada inovasi-inovasi unik atau aneh seperti ini. Ya, tahun 2019 untuk Nintendo Switch mereka mengeluarkan aksesoris baru termasuk game baru ya yaitu Ring Fit Adventure. Nah, untuk gamenya Ring Fit Adventure ini adalah tambahan berupa ring yang di atas ini sama strap yang diikat di paha sebelah kiri. Ya, kemudian mereka diisi sama Joy-Con, ya, controller standarnya Switch. Gameplay dasarnya itu RPG, nanti teman-teman bisa coba cari let's play-nya di YouTube ya, tapi sebisa mungkin let's play-nya yang menunjukkan pemainnya juga. Karena kalau hanya melihat layar dari Nintendo Switch-nya aja, itu tidak akan terasa uniknya game ini. Ya, gameplay dasarnya RPG, tapi untuk bisa mengalahkan musuh, kita harus beneran menggunakan skill secara fisik. Ya, pemain harus menerikan gerakan avatarnya semirip mungkin supaya damage-nya itu seefektif mungkin. Ya, jadi misalkan di sini dikatakan avatarnya disuruh tripos ya, ada namanya masing-masing. Kemudian disuruh bentuknya seperti ini. Nah, maka pemain harus betul-betul menirukan avatarnya. Ya, akan diberitahu progresnya pemain sejauh mana dia berhasil meniru avatar tersebut ya. Ada dari kata-katanya, ya secara teks, ada dari visual, ada karakter pembantu yang ngomentari kita, ayo sedikit lagi nih. Ya, sama ada dari avatarnya sendiri itu kalau kita berhasil menirukan semirip mungkin, damage-nya semakin besar ditandai dengan rambutnya yang semakin berkobar-kobar menyala. Nah, gameplay ini tidak akan pernah kita temui di PlayStation, di Xbox, maupun di PC, ya. Impossible. Walaupun memang harus ada alatnya sendiri sih. Ya, cuman alat fisik ini benar-benar eksklusif hanya untuk konsolnya Nintendo Switch saja. Ya, di PlayStation kalau mau dimodifikasi, diadaptasi, tidak mungkin bisa. Xbox, ya tidak bisa, apalagi PC. Ya, yang paling dekat yang bisa kita tiru mungkin di virtual reality, tapi di VR pun kita tetap harus megang dua controller.
Ya, di Rift S maupun di Quest 2 saya pernah nyoba dua-duanya sih. Di sana ada beberapa game yang menggunakan controller ya. Beat Saber mungkin oke, itu masih intuitif cara kerjanya. Tapi untuk game dance ya akan sangat apa ya bahasa Indonesianya aneh banget, awkward ya karena kita harus menirukan avatarnya menari di layar, kita harus niru semirip mungkin, tapi kita juga harus genggam kontrolernya dan ada kekhawatiran selalu ada kekhawatiran bahwa kontrolernya antar jatuh. Ya, tidak sama persis dengan pengalaman ketika kita main gamenya dance menggunakan Kinect. Ya, kalau di Kinect kita bisa benar-benar bergerak semaunya tanpa khawatir ada alat yang jatuh karena kita tidak menggenggam apapun. Nah, gameplay-gameplay unik ini bisa ditemukan kalau kita berhasil mengeksplorasi interface fisik dari sebuah platform tertentu. Ya, cuman memang ini butuh biaya yang lebih tinggi dari biasanya dan tidak semua pemain suka untuk bergerak secara fisik. Ya, sayangnya seperti itu. Ya, makanya dari Nintendo sendiri inovasinya agak berkurang sih untuk Nintendo Switch. Ya, walaupun dia memfokuskan bahwa Nintendo Switch ini hybrid, bisa di TV, bisa dibawa. Ya, tapi sejauh ini yang saya alami di Nintendo Switch, inovasinya baru yang luar biasa. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip luar biasa karena memanfaatkan teknologi yang benar-benar beda itu baru ini, Ring Fit Adventure. Dan sayangnya Ring Fit-nya sendiri, alatnya itu, ring sama strap-nya itu hanya eksklusif dipakai untuk game ini aja. Dipakai di game lain belum ada. Ya, padahal kalau dilihat misalkan karena itu bentuknya ring, kan misalkan dipakai untuk game balapan, kelihatannya kan menarik ya. Ya, tapi kita belum tahu apakah ada API atau SDK-nya untuk Ring Fit. Nintendo tidak buka juga. Dan sejauh yang saya tahu, tidak ada developer manapun yang memanfaatkan ini. Ya, berarti alat ini hanya eksklusif untuk game Ring Fit Adventure. Ya, sayang banget. Padahal kemungkinan gameplay yang menarik yang bisa kita buat dari alat ini aja sebetulnya banyak. Ya, kita tunggu Nintendo mungkin kapan-kapan mereka buka SDK-nya. Lalu, theme your interface. Berikan tema khusus pada antarmuka sesuai dengan tema game. Tentu saja, supaya kita bisa membuat tampilan game kita ini berbeda dengan game lain. Ya, dan cocok dengan nuansa game kita. Sound maps to touch. Ya, otak manusia itu lebih mudah atau bahkan sangat mudah sekali memetakan suara itu dengan sentuhan. Ya, waktu memanipulasi benda di dunia nyata, sentuhan itu adalah umpan balik pertama yang kita dapatkan, tentu saja. Ya, cuman sayangnya di dunia virtual ini susah banget dilakukan. Ya, ketika kita menyentuh sesuatu di benda virtual, kita tidak bisa merasakan secara persis ya bendanya ini apa, halus atau kasar, kemudian mungkin ada suarakah yang ditimbulkan, itu belum bisa dilakukan. Sebetulnya bisa ya menggunakan sensor tertentu ya glove, haptic glove, tapi alat ini masih mahal, ya, belum lazim ditemui para gamer. Nah, selagi kita menunggu teknologi tactile feedback ini menjadi semakin umum dan terjangkau bagi gamer, ya cara alternatifnya adalah pakai suara. Ya, itulah sebabnya tombol kalau diklik itu mengeluarkan suara. Ya, jadi pertimbangkan hal ini ya. Kalau bikin tombol sebisa mungkin kalau diklik itu ada suaranya sedikit. Nah, beberapa tips berikutnya. Balance option and simplicity with layers. Use metaphor. If it looks different, it should add difference, dan seterusnya. Kita langsung bahas satu persatu aja ya, biar nggak bingung. Balance option and simplicity with layers. Nah, sebagai developer itu biasanya kita punya dua keinginan, tapi sayangnya keinginan ini bertentangan satu sama lain. Yang pertama adalah kita ingin memberi pemain itu pilihan sebanyak mungkin, atau informasi sebanyak mungkin, tapi keinginan yang kedua itu adalah membuat antarmuka yang sesederhana mungkin. Ya, kita lihat game di masa sekarang, trennya itu adalah antarmukanya semakin
minimalis. Bahkan kadang-kadang ada beberapa game yang menghilangkan antarmukanya sama sekali. Ya, kenapa? Karena ada beberapa pandangan bahwa antarmuka ini menghilangkan atau mengurangi imersivitas dari pemainnya. Ya, immersiveness di sini maksudnya adalah perasaan dari pemainnya untuk bisa benar-benar menghayati bahwa dia ada di dunia lain. Ya, nah tampilan antarmuka itu biasanya menghalangi tujuan tersebut. Sehingga kadang-kadang ada beberapa game yang benar-benar menghilangkan tampilan antarmuka. Misalkan health, biasanya kita menggunakan health bar atau ada angkanya. Ya, tapi untuk game survival horror agak tidak masuk akal kalau ada angkanya. Ya, maka biasanya diganti antara karakter kita itu avatarnya berubah ya dari yang tadinya segar bugar, kemudian kalau health-nya tinggal separuh itu dia akan terseok-seok sedikit jalannya. Ya, kalau health-nya kritis maka dia mungkin akan megangi badannya dan nafasnya semakin kencang dan seterusnya ya. Bayangkan aja Resident Evil deh. Ya, mereka yang pertama kali menghilangkan tampilan antarmuka di layar. Ya, semua informasinya dipindahkan ke layar auxiliary, layar tambahan. Nah, untuk bisa menyeimbangkan ini, gunakan bantuan mode dan submode. Ya, layar inventory, mungkin layar options, atau seterusnya. Ya, tips berikutnya, gunakan metafora supaya pemain itu bisa memahami cara kerja sebuah antarmuka dengan mudah. Bikinlah supaya antarmuka kita itu tampak atau kelihatan seperti sesuatu yang pernah mereka alami di dunia nyata atau mereka lihat. Ya, metafor paling gampang adalah tombol. Ya, di tampilan antarmuka tombol itu selalu timbul. Kenapa? Karena di dunia nyata tombol itu juga timbul. Nah, gunakan metafora-metafora yang seperti itu. Ya, contoh lain, untuk menghapus biasanya kita simbolnya adalah entah tong sampah. Ya, kalau tong sampah biasanya itu discard. Ya, istilahnya untuk discard atau drop from inventory. Kalau drop from inventory bukan tong sampah ya. Biasanya kalau drop from inventory kita pakai panah ke bawah. Oke, ini berarti keluarkan dari inventory. Nah, gunakan metafora-metafora seperti itu. Tips berikutnya, kalau kelihatan beda, harus melakukan sesuatu yang berbeda juga. Ya, kadang-kadang itu ada kecenderungan developer atau kita itu membuat beberapa hal yang berlaku sama, tapi visualnya beda. Ya, contoh di sebuah game RPG nih. Kalau di awal-awal itu pemain ketemu slime warna hijau dan dia lemah. Kalau misalkan nanti dia ketemu slime yang warnanya merah atau kuning, ya mungkin kuning dulu deh ya sebelum merah. Harapannya slime-nya pasti lebih kuat, kemudian gold yang didapat lebih banyak, XP-nya lebih banyak, bahkan item yang didapat itu lebih powerful dibandingkan slime yang hijau, ya kan? Tapi kalau ternyata slime hijau, merah, dan warna-warna lain ini sama aja, ya, cuman beda warna aja, biasanya pemain itu akan kecewa. Lah ngapain ini slime-nya dibeda-bedakan warnanya kalau ternyata mereka semua sama? Nah, kecenderungan lainnya, ada dua hal yang mestinya beda, tapi desainnya sama. Contohnya tombol X, ini paling sering disalahgunakan. Ya, di satu tempat artinya tutup, X di ujung kanan atasnya sebuah window atau panel. Di tempat lain artinya batal, tempat lain artinya hapus. Nah, ini bahaya. Ya, sebisa mungkin gunakan simbol yang sesuai dengan tujuannya. Hapus mungkin bisa pakai simbol apa ya? Bisa pakai simbolnya penghapus atau pakai tong sampah ya boleh lah ya. Atau menggunakan coret. Coret yang bukan X ya. Dan seterusnya. Tips berikutnya adalah tes, tes, dan tes. Ya kita tidak mungkin berhasil membuat sebuah antarmuka itu jadi dalam sekali bikin. Ya, selalu lakukan tes sedini mungkin, sesering mungkin kalau bisa. Nah, gunakan saja prototipe, rupa-rupa, entah fisik maupun digital. Ya, di awal-awal bisa pakai paper prototype yang pertemuan kemarin ya.
Atau kalau sudah cukup rumit, bisa pakai prototipe secara digital. Ya, libatkan pemain agar mereka bisa memberikan feedback ke kita tentang bagian antarmuka mana yang membingungkan bagi mereka. Nah, tips yang terakhir ini adalah kita bisa atau diizinkan untuk melanggar aturan. Ya, dari tadi kita sudah membuat beberapa pakem, tapi tidak ada yang melarang bahwa kita melanggar pakem tersebut. Ya, misalnya ada pakem menyatakan bahwa klik kiri itu aksi, klik kanan itu aksi yang khusus yang lebih jarang dipakai dibandingkan klik kiri. Ya, berarti klik kanan ini jarang dipakai. Kalau nggak perlu, berarti apakah dimatikan aja? Nah, masalahnya adalah kalau pemainnya ini anaknya masih anak kecil, ya, tangan anak kecil itu tidak terlalu besar untuk bisa megang mouse secara tepat, kecuali pakai mouse yang kecil ya. Kita bicara mouse yang normal aja. Nah, sehingga kadang-kadang mereka salah pencet tombol mouse. Pengennya klik kiri, tapi kepencetnya klik kanan. Nah, kalau klik kanannya dimatikan, nanti anaknya ini, kok nggak bisa sih di klik kanan? Ya, atau aku ini sudah klik kiri loh sebetulnya. Kok nggak terjadi apa-apa? Padahal dia nggak sadar bahwa dia melakukan klik kanan. Nah, kenapa enggak bahwa klik kanan ini difungsikan sama aja kayak klik kiri? Ya, ini melanggar pakem sebetulnya, tapi untuk beberapa pemain ini bisa membantu. Ya, pada kasus-kasus tertentu. Ya, jadi jangan takut untuk melanggar pakem sesekali. Asalkan bisa dijustifikasi. Ya, ada alasannya kuat kenapa kita harus melanggar pakem tersebut. Nah, itu tadi tentang interface ya, kita sudah bahas cukup banyak ya, videonya cukup panjang kali ini, tapi tidak apa-apa. Ya, kita sudah membahas dua hal utama. Yang pertama tadi bagian puzzle, dan bagian kedua ini adalah membahas interface ya. Semoga setelah ini teman-teman bisa menambahkan elemen puzzle pada game yang ingin dibuat, sekaligus bisa mendesain user interface yang baik. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan ya. Teman-teman Ubaya bisa tanya di Hangouts Group Chat seperti biasa, atau teman-teman lain boleh tanya di kolom komen di bawah. Nah, setelah ini akan ada sesi game maker lagi, ya kita akan membuat game platformer Mario, ya yang teman-teman Ubaya lanjutkan ya ke video berikutnya. Untuk teman-teman yang lain, kalau memang tidak mengikuti Game Maker Studio, terima kasih sudah menyaksikan sampai di sini. Kita ketemu lagi pekan berikutnya. Ya, yang tertarik untuk melanjutkan lab-nya Game Maker Studio, maka kita akan mencoba membuat Mario di video berikutnya ya. Jangan kemana-mana dulu.